Menurut saya, memang program kurikulum 2013 itu kurang efektif jika diterapkan bagi siswa sekolah dasar. Terlebih di era pandemi seperti sekarang ini. Karena apa? Karena kurikulum 2013 itu memang lebih cenderung mengajarkan anak untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan jika kurtilas ini diterapkan di masa pandemi, anak-anak atau siswa kurang berantusias dalam atau ketika kegiatan belajar berlangsung. Ditambah lagi ada beberapa siswa atau beberapa murid yang memiliki kendala dalam jaringan, atau bahkan ada yang tidak memiliki gadget sama sekali. Hal itu mempersulit mereka untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi guru harus lebih gencar, harus lebih aktif dalam menanyakan pekerjaan rumah atau penugasan yang telah ditugaskan oleh gurunya masing-masing atau oleh pihak sekolah lainnya. Disinilah pentingnya peranan orang tua untuk mendampingi anaknya ketika kegiatan belajar online sedang berlangsung. Jadi menurut saya kurikulum 2013 ini memang kurang efektif jika diterapkan di masa pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziah. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana pengalaman saya selama mengajar di masa pandemi ini. Jadi ada beberapa perubahan ketika dalam kita mengajar dan kegiatan pembelajaran ini yang asalnya kita bertatap muka secara langsung, namun ketika ada pandemi datang, kita pun belajar dengan cara luring atau dengan cara online. Namun di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan selama yang saya rasa di dalam pembelajaran masa pandemi ini. Karena kan yang pertama masalah internet. Jadi kan tidak semuanya jaringan internet di Indonesia ini secara merata gitu. Karena ada beberapa wilayah yang mana jaringan internetnya sangat terkendala, baik di dalam wilayah bagian timur atau wilayah-wilayah lainnya yang mana koneksi internet atau jaringannya itu sangat tidak stabil. Karena kan kita ini di masa pandemi ini sangat membutuhkan yang namanya jaringan internet, sehingga jika jaringan internet itu tidak ada atau koneksi internet itu tidak ada, maka pembelajaran pun akan menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu yang kedua itu keterbatasan kemampuan guru-guru, yang mana tidak semuanya guru itu paham dan mengerti dalam dunia teknologi. Ada beberapa guru yang mana guru ini akan kesulitan dalam menghadapi situasi seperti ini. Lalu yang ketiga itu keterbatasan ekonomi, yang mana para siswa atau para murid itu tidak semuanya ekonominya tinggi, ekonominya di atas rata-rata. Ada beberapa siswa yang mana dia itu tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai alat teknologi, tidak mempunyai perangkat apapun, sehingga ketika dia tidak mempunyai, maka pembelajaran dia akan sangat terhambat dan dia akan sangat tertinggal jauh oleh teman-temannya. Jadi ada beberapa faktor yang sangat kurang kondusif ketika kita melakukan pembelajaran daring. Dan juga dalam hal kan belajar itu adalah transfer ilmu, yang mana guru mentransferkan ilmunya atau guru memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Namun ketika kita melakukan pembelajaran daring ini kan kita menyerap atau menerima ilmu itu tidak secara tatap muka atau tidak secara langsung. Nah, para murid atau para peserta didik ini akan merasa adanya kesulitan untuk menyerap atau untuk menerima materi-materi yang disampaikan oleh gurunya, dan gurunya pun akan tidak leluasa
dengan hal-hal atau dengan materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi pengalaman saya selama ini seperti itu, dan saya harap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran ini bisa terlaksanakan dengan baik, yang mana antar guru dan peserta didik itu bisa bertatap muka secara langsung dan mengerjakan dan melakukan Perubahan kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian kurang lebih 10 kali yang dilatar belakangi beberapa sebab tertentu, sehingga ada kebijakan untuk menerapkan kurikulum yang baru. Setiap pengambilan keputusan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Berikut ini adalah plus minus dari pergantian kurikulum baru. Dampak positif pergantian kurikulum. 1. Kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang baru yang akan dilaksanakan telah didesain dengan menelaah lebih lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Dari situ dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perubahan kurikulum adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Harapan dampak positif dari kurikulum baru dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 2. Terdapat penyelesaian dengan ketentuan perubahan zaman. Zaman perkembangan dengan sangat berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan membutuhkan adanya perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul.